Selamat tinggal politik cebong dan kampret, serta selamat datang politik kebinekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sangat menarik ketika saya mendengar pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum Nasdem, Bapak Surya Paloh. Dengan gagahnya, dengan beraninya, seorang Surya Paloh berkata bahwa selamat tinggal politik cebong dan kampret. Hayo, siapakah para politik cebong dan kampret ini? Luar biasa, amat dan sangat gagah ketika dia berbicara. Pertanyaan saya, apakah dia tahu siapa para politik cebong dan kampret ini? Bahkan tidak segan dia mengatakan bahwa selamat datang politik kebinekaan, politik yang mempersatukan. Apakah benar seorang Surya Paloh, seorang Anies Rashid Baswedan, seorang Cak Imin akan mewujudkan politik kebinekaan itu? Rekam jejak masa lalu yang akan menjawab semuanya itu. Sekali lagi saya tegaskan, rekam jejak masa lalu yang akan menjawab semuanya itu. Tidak perlu saya menjelaskan di sini. Karena rakyat Indonesia, saya yakin dan percaya, kalian sudah tahu siapa itu Anies Rashid Baswedan. Siapa itu orang-orang yang mendukung Anies Rashid Baswedan. Rekam jejak dari seorang Anies Rashid Baswedan itu seperti apa? Selain itu, siapa itu Muhaimin Iskandar? Siapa itu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini? Latar belakang dan rekam jejaknya dia di masa lalu itu seperti apa? Surya Paloh merasa bangga ketika dia berhasil mengajak Cak Imin untuk bergabung di koalisi perubahan. Sampai-sampai dengan suara lantang, dia mengatakan bahwa selamat tinggal politik cebong dan kampret. Rakyat Indonesia pastinya akan melihat siapakah para politik cebong dan kampret yang sesungguhnya di bangsa ini. Siapakah mereka-mereka itu yang dikatakan cebong dan kampret itu? Merasa diri so suci, merasa diri so hebat, merasa diri semuanya paling jago, merasa diri bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Masih terngiang di benak saya ketika seorang Johnny G. Plate ditangkap dalam kasus korupsi BTS. 8 triliun lebih, angka yang tidak main-main. Sadarkah seorang Surya Paloh ketika dia mengatakan bahwa selamat tinggal politik cebong dan kampret ini? Wajarkah mulut seorang Surya Paloh berbicara selamat tinggal politik cebong dan kampret, serta selamat datang politik kebinekaan? Bagi saya yang rakyat jelata ini,
sangat tidak tepat, sangat tidak layak. Seorang Surya Paloh mengatakan bahwa selamat tinggal politik cebong dan kampret, serta selamat datang politik kebinekaan. Sekali lagi, saya sangat yakin dan percaya, rakyat sudah tahu, rakyat sudah sangat cerdas, rakyat mampu untuk melihat para politik cebong, para politik kampret itu yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Semoga dengan cuplikan video berikut ini, kita bisa menemukan sebuah jawaban bahwa sosok politik cebong dan kampret itu yang sesungguhnya adalah siapa. Dan mereka-mereka yang sudah membuktikan politik kebinekaan itu adalah siapa. Mari kita simak bersama-sama. Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Politik yang memang mengadu domba, memecah belah, dan merusak semua sistem nilai kebangsaan kita. Dan tentunya kita ucapkan selamat datang politik kebinekaan yang mempersatukan semua komponen dan elemen kita dengan penghargaan pluralisme yang kokoh seutuhnya di negeri kita yang kita cintai ini. Kita cinta pada bangsa ini, kita cinta pada negeri ini, dan untuk itulah kewajiban kita menghadirkan pemimpin yang mampu untuk membangun negeri ini. Dan begini, memimpin sebuah partai sejak 2005 perlu stamina yang luar biasa, perlu ketekunan, kerja keras, konsistensi untuk bisa memimpin selama 18 tahun. Dan yang dipimpin, kalau ketemu dengan jajaran PKB, ngobrol, ketemunya adalah generasi-generasi baru, generasi-generasi yang memiliki semangat aktivisme yang luar biasa. Walaupun tadi dia bilang karena baru maka ada senior, ada senior, ada senior, ada senior, ada senior. Tetapi yang junior itu berani ambil keputusan. Berani ambil keputusan. Kira-kira gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Bener ya ini? Itu hanya orang yang punya rekam jejak yang panjang gitu melakukannya. Tapi itu menunjukkan apa? Kenapa berani? Saya sempat sadar, kenapa berani? Kenapa berani? Kita semua lihat, ketika kita menyaksikan seseorang memiliki keberanian, karena dia memiliki keyakinan bahwa yang dikerjakan adalah kebenaran. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Seorang Surya Paloh, dalam muatan video tadi kita mendengarkan bahwa selamat tinggal politik cebong dan kampret. Politik yang mengadu domba negeri ini, yang mengadu domba anak bangsa. Pertanyaan saya kepada Surya Paloh dan kepada orang-orang yang mendukung Anies Rashid Baswedan ini, siapakah sosok yang sebenarnya yang telah mengadu domba di bangsa ini? Siapakah mereka itu? Apakah itu seorang Joko Widodo? Apakah itu seorang Mahfud MD?
Apakah itu mereka-mereka yang selama ini sudah berjuang untuk membangun bangsa ini? Ataukah orang-orang yang mengadu domba bangsa ini dibuktikan kepada rakyat Indonesia dengan pilkada DKI di tahun 2017 itu? Sekali lagi saya katakan, rakyat sudah sangat amat dan cerdas. Mereka sudah sangat pintar. Rekam jejak masa lalu dari semua calon pemimpin sudah dipelajari oleh rakyat. Sehingga tidak mudah Anda membodohi rakyat. Tidak mudah Anda memprovokasi rakyat. Rakyat saat ini, di era digital ini, sudah sangat dan amat pintar. Informasi sekecil apapun mereka tahu. Rekam jejak masa lalu seburuk apapun mereka tahu. Saya sangat yakin dan percaya rekam jejak dari seorang Anies Rashid Baswedan, rakyat Indonesia sudah tahu. Anies itu didukung oleh ormas-ormas radikal. Ini adalah fakta. Yakin seorang Surya Paloh mengatakan bahwa selamat tinggal politik cebong dan kampret itu. Bukankah itu menampar muka Anda sendiri? Menampar koalisi perubahan itu sendiri? Mempermalukan koalisi perubahan itu sendiri? Makanya tadi awal-awal saya katakan bahwa pantaskah seorang Surya Paloh mengatakan bahwa selamat tinggal politik cebong dan kampret ini? Kata-kata itu mungkin lebih terhormat jika kami rakyat jelata yang mengatakannya. Kami rakyat jelata yang menilai. Jangan Anda sebagai ketua umum partai mengatakan demikian. Karena saya sangat yakin rakyat Indonesia saat ini, mereka sudah amat dan sangat cerdas. Di era digital ini, dengan begitu mudahnya, kita mempelajari segala sesuatu. Menggali rekam jejak dari semua capres saat ini. Dan ini mungkin pembelajaran untuk ketua umum yang lain juga. Jangan pernah membodohi rakyat. Jangan pernah memprovokasi rakyat. Jangan pernah mengadu domba rakyat. Karena yang sering mengadu domba itu adalah kalian-kalian para ketua umum. Kalian-kalian para politikus. Yang membuat rakyat saling hujat. Rakyat akan saling marah. Kegaduhan di bangsa ini itu dilakukan oleh orang-orang yang punya power. Orang-orang yang punya kuasa, bukan kami yang rakyat jelata. Semoga cuplikan video yang disampaikan oleh Surya Paloh ini bisa menyadarkan kita semua pemirsa, khususnya orang-orang yang menyimak di channel Sainai TV ini. Sadar. Mari kita gunakan akal sehat kita. Kita lihat kembali dengan hati nurani kita, rekam jejak masa lalu. Orang-orang yang ada di koalisi perubahan ini. Cak Imin pun punya rekam jejak masa lalu ketika dia dibangga-banggakan oleh seorang Anies Rashid Baswedan tadi. Ada banyak sekali video yang beredar tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang Cak Imin kepada almarhum Gus Dur.
Dan hal ini sampai saat ini masih sering kali kita dengar disuarakan oleh Mbak Yeni Wahid, ananda dari Gus Dur ini. Anies boleh merasa bahagia, boleh merasa bangga ketika PKB bergabung ke koalisi perubahan. Tapi apakah kalian sadar bahwa PKB saat ini pun terpecah belah? Apakah kalian sadar bahwa orang-orang Nahdlatul Ulama itu adalah orang-orang yang punya prinsip yang sangat dan keras untuk menjaga bangsa ini? Dan mereka benar-benar menolak keras ormas-ormas radikal yang selalu mengacau balu bangsa ini, yang selalu membuat kegaduhan di bangsa ini. Sementara kita tahu sendiri, di belakang Anies Rashid Baswedan itu ada siapa-siapa saja. Ada orang-orang FPI, ada orang-orang HTI. Dan kedua ormas ini sudah jelas-jelas sudah dibubarkan oleh pemerintah. Karena kita tahu bahwa ormas ini sangat berbahaya. Ormas ini selalu mengacau balau bangsa ini. Sehingga orang-orang NU sangat membenci. Masuk akal nggak? Ketika mereka mengagung-agungkan Cak Imin. Sementara basis massa yang dimiliki oleh Cak Imin itu adalah orang-orang NU. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mungkin itu adalah tanggapan singkat saya. Semoga saja cuplikan video tadi bisa menyadarkan kita semua. Mari kita jaga bangsa dan negara ini. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Jangan yang salah kita dibenarkan dan yang benar kita salahkan. Tidak boleh. Kita sebagai generasi penerus bangsa, kita sebagai orang-orang yang harus menjaga dan merawat bangsa ini, harus terus menyuarakan kebenaran. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI. Saya mohon maaf jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati sanak saudara semuanya. Tetapi beginilah cara saya untuk menyampaikan buah pendapat saya demi menjaga NKRI ini.